Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Utaudin. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika Unindra. Kali ini saya akan mensimulasikan secara sederhana bagaimana pesawat itu bisa terbang. Tentu yang dimanipulasi adalah sayapnya. Nah, bagaimana caranya? Silakan lihat peragaan berikut ini. Ya, untuk simulasi percobaan pesawat terbang ketika take off, alat dan bahan yang dibutuhkan sangat simpel sekali. Yang pertama adalah sebuah kipas mainan atau kipas mini, kemudian kertas lurus, ya bisa menggunakan kertas apa aja, yang penting kertasnya lurus, ya bisa kertas bekas. Kemudian itu adalah kertas juga, cuman modifikasinya adalah kita tekuk. Ini sebagai nanti sayap ketika pesawat take off. Bagaimana? Kalian sudah melihat percobaan sederhananya. Nah, bagaimana menurut Anda tentang kertas pertama? Terbangnya apakah tinggi atau biasa saja mendatar? Nah, bagaimana dengan kertas yang kedua? Apakah lebih tinggi dari kertas yang pertama? Nah, sekarang kalian coba pikirkan sendiri sebelum saya jelaskan perbedaan dari keduanya dan akibat dari perbedaan itu. Untuk memudahkan dalam menjelaskan cara kerja sayap pesawat terbang, mari kita tinjau animasi berikut ini. Untuk menggerakkan pesawat naik, turun, atau belok kiri dan kanan, maka pesawat menggerakkan bagian dari sayap pesawat dengan prinsip mekanika fluida. Untuk memudahkan penjelasan secara fisika yang sederhana, mari kita tinjau aliran udara pada sayap. Pada bagian airfoil menghasilkan gaya ke atas. Bagaimana gaya ke atas ini dihasilkan? Mari kita lihat. Bagian airfoil pesawat akan memproduksi perbedaan tekanan pada bagian atas dan bawah sayap, sehingga pesawat bisa memiliki gaya ke atas. Berikut ada animasi yang menggambarkan tentang analisis perbedaan tekanan yang terjadi pada bagian atas dan bagian bawah pesawat. Perubahan sudut pada airfoil menyebabkan perbedaan tekanan pada bagian atas dan bawah sayap, terlihat dari warnanya. Untuk warna biru menghasilkan tekanan yang rendah. Untuk warna merah menghasilkan tekanan yang sangat besar. Semakin besar sudut yang diisikan oleh airfoil, maka gaya ke atas juga semakin besar. Semakin cepat pesawat mendorong, maka gaya ke atas juga akan semakin meningkat. Sangat menarik jika kita juga melihat bagaimana pesawat pertama kali diciptakan dengan menggunakan prinsip yang sama. Pesawat pertama juga diciptakan dengan kemiringan kurva, supaya memproduksi gaya ke atas. Sekarang mari kita tinjau secara keseluruhan ketika pesawat akan take off. Ada 3 hal yang harus dilakukan oleh seorang pilot agar pesawat dapat take off. Yang pertama, pilot harus meningkatkan energi kinetik dari mesin pendorong pesawat. Kemudian yang kedua, ketika kecepatan pesawat sudah cukup untuk terbang, maka pilot mengaktifkan bagian flap di sayap untuk memproduksi gaya ke atas. Langkah ketiga, ketika pesawat sudah siap untuk take off, maka pilot mengaktifkan elevator di bagian sayap belakang. Ketika ini sudah diaktifkan, maka pesawat akan mengalami perubahan sudut, sehingga pesawat bisa terangkat.
Ya, bagaimana teman-teman? Apakah cukup jelas penjelasan melalui video animasi tadi? Saya harap cukup jelas ya. Nah, sekarang kita coba menarik kesimpulan berdasarkan video animasi dan peragaan tadi yang di awal video. Nah, tadi saya menggunakan dua kertas yang lurus dengan kertas yang ditekuk. Nah, untuk kertas yang lurus, ketika saya beri angin yang kencang, maka terbangnya mendatar saja atau kenaikannya tidak cukup tinggi. Lalu ketika saya tekuk, maka kenaikan kertasnya cukup tinggi. Kenapa seperti itu? Nah, ini bisa kita analogikan sebagai sayap pesawat. Ketika airfoil dari pesawat itu kita tekuk, maka dia menciptakan sudut. Nah, ketika sudut ini terbentuk, maka tekanan yang di bawah lebih besar daripada tekanan yang di atas. Nah, oleh sebab itu, maka sayap pesawat ini mendapatkan gaya ke atas yang cukup tinggi, sehingga bisa melawan gaya gravitasi bumi. Nah, kira-kira seperti itu. Apakah cukup jelas? Saya kira cukup jelas penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya video kali ini, mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan tentang fisika secara sederhana. Terima kasih dari saya, Muhammad Miftahudin. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.